Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart for Your Sweetheart. Program ini kami sajikan untuk sahabat-sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi serta informasi tentang kesehatan jantung, tentu saja dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami distribusikan dan dapat diakses berkala melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Baik, pada perjumpaan kali ini ada topik menarik nih yang akan kita bahas, yaitu tentang pentingnya konsumsi obat jantung secara rutin. Tentu saja setiap obat yang kita konsumsi harus tepat cara pemberian maupun waktunya. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali di studio kita telah hadir seorang narasumber yang memang ahli di bidang obat-obatan jantung. Beliau berprofesi sebagai seorang apoteker yang konon tadi saya sempat berbincang dengan beliau sudah cukup lama nih menekuni obat-obatan jantung. Sudah 14 tahun beliau bertugas di bagian farmasi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita. Baik, saya perkenalkan pagi ini dengan, ini mungkin masih bisa kita sebut Mbak ya, karena masih belia. Wajahnya masih cantik sekali, yaitu Mbak Yeni Dianita Esfar. Betul ya, Mbak Yeni ya? Bu. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Masih semangat ya? Semangat Ibu. Karena farmasi itu merupakan tempat krusial ya, kalau di rumah sakit tempat yang sangat penting lah, karena pendistribusian obat berlangsung di situ. Jadi wah, luar biasa deh. Applause untuk para apoteker yang bertugas ya. Iya, terima kasih. Baik Ya. Bu Yeni, Mbak Yeni, seperti tadi yang saya bilang sebelumnya, kali ini topik kita nih, karena memang Save Your Heart for Your Sweetheart ini, program ini banyak sekali mengangkat topik-topik yang menarik seputar masalah jantung ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya konsumsi obat jantung secara rutin, karena pasti banyak ya, memang jenis-jenis obat jantung itu banyak sekali ya Mbak Yeni ya? Betul sekali. Oke. Nah, untuk membuka obrolan kita nih, ini paling sering ditanyakan oleh mungkin yang sudah mengalami sakit jantung ya. Benar nggak sih, atau bahasa kerennya nih, mitos atau fakta kalau penderita jantung itu harus minum obat jantung seumur hidup? Silahkan dijelaskan secara gamblang Mbak Yeni. Oke, saya jawab ya Bu ya. Jadi bisa dikatakan mitos atau fakta, bisa iya bisa tidak. Bisa iya bisa Betul, tidak. ya. Jadi memang nanti tergantung dari jenis dan penyebab dari penyakit jantungnya itu sendiri. Nah, memang untuk obat-obatan jantung ini relatif konsumsinya bisa untuk jangka waktu lama atau bahkan bisa sampai seumur hidup. Baik. Gitu. Ya. Oh, jadi tergantung diagnosa, tidak Betul. semua jenis penyakit jantung harus minum seumur hidup. Ya, jadi memang tadi tergantung yang penyebabnya Oke, gitu. tapi Ya. ada ya, tapi ada. Oh, Betul, jadi ada. kalau ditanyakan mitos atau fakta, tergantung ya. Betul. Tidak saklek semua penderita penyakit jantung itu minum obat seumur hidup. Tergantung penyebabnya tadi kata Mbak Yeni ya, penyebab sakit jantungnya. Baik Mbak Yeni. Lalu sebetulnya kan obatnya banyak sekali ya, jenis-jenis obat itu, entah obat yang langsung berhubungan dengan jantung atau bukan, itu pasti banyak sekali ya. Nah, kalau untuk jenis-jenis obat yang diberikan untuk penderita penyakit jantung itu secara spesifik bisa dijelaskan Mbak Yeni? Ya. Jadi kalau untuk obat-obatan jantung itu memang jenisnya banyak ya Bu ya. Mungkin kalau saya jelaskan di sini setengah jam, 1 jam mungkin tidak cukup ya, seperti kita seperti kita kuliah ya dulu ya. Nah, jadi saya jelaskan di sini secara umum saja gambarannya ya. Jadi ini adalah 10 kategori obat gitu ya. 10. Betul. Ini yang secara umum yang paling sering atau banyak digunakan gitu ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke obat pengencer darah. Jadi obat pengencer
pengencer darah ini ada 2 macam gitu tipenya. Nah, ini yang pertama adalah sebagai obat antiplatelet, kemudian yang kedua adalah antikoagulan. Nah, kalau kita sebutkan antiplatelet mungkin teman-teman atau sahabat belum terlalu umum gitu ya, tapi lebih dikenal sebagai obat pengencer darah gitu ya. Betul. Nah, termasuk dalam kategori ini contohnya adalah obat Aspilet, Clopidogrel, kemudian Ticagrelor, gitu ya. Kemudian Aspilet itu Clopidogrel, Aspilet itu masuknya ke antiplatelet gitu. Atau pengencer darah. Betul. Kemudian yang kedua itu antikoagulan yang termasuk golongan ini ya. Contohnya adalah warfarin, Notisil gitu ya. Jadi itu masuk dalam kategori ini. Iya. Lalu yang kedua kita masuk obat-obatan kolesterol. Kolesterol. Betul. Jadi ini nanti Bapak Ibu mengenalnya gampang ya. Jadi yang belakangnya itu seperti statin gitu. Jadi ada simvastatin atau rosuvastatin. Rosuvastatin gitu ya. Jadi antikolesterol itu masuk juga ke obat-obatan jantung ya? Iya, salah satu tata laksananya. Memang nanti pilihannya ini tidak semua pasien jantung dapat obat ini ya, tapi tergantung tadi jenis penyakitnya. Benar-benar tergantung jenisnya ya. Betul. Nah, kemudian tadi selain ada golongan statin yang termasuk obat kolesterol itu adalah fenofibrat, gemfibrozil gitu ya. Ini termasuk juga golongan ini. Kemudian yang ketiga itu ada obat-obatan seperti nitrat ya, misalkan untuk obat anti angina gitu ya, yang untuk membantu mengurangi nyeri gitu ya, nyeri dada gitu ya. Contohnya adalah isosorbit dinitrat, fasorbit, kemudian ada nitrokaf. Begitu ya. Kemudian yang keempat ada golongan obat beta blocker. Nah, untuk beta blocker ini kita mudah mengenalnya gitu ya. Jadi yang belakangnya itu jadi OL gitu ya. Betul. Sekarang ini jadi contohnya adalah bisoprolol, carvedilol, propanolol gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu mudah mengenalnya seperti ini ya. Kemudian ada golongan yang kelima yaitu golongan S inhibitor. Nah, ini nanti juga sama nih. Jadi yang belakangnya pril. Captopril. Betul. Itu ya. Betul. Ya, jadi ada captopril, ramipril, lisinopril, perindropril gitu ya Bu ya. Itu S inhibitor ya. Betul. Kemudian golongan yang keenam adalah angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB gitu. Nah, ini susah ya. Betul, agak panjang namanya. Ya, namanya agak panjang ya Ibu ya. Jadi contohnya yang termasuk golongan ini nih adalah seperti kandesartan, valsartan, telmisartan gitu ya. Kemudian golongan yang ketujuh ya, kita masuk ke kalsium channel blocker gitu. Kalsium channel blocker. Nah, jadi contohnya yang golongan ini adalah amlodipin, nifedipin dan diltiazem. Amlodipin juga sering kali masuk, pasien jantung. Ya, sering digunakan. Kemudian yang kedelapan adalah obat-obatan diuretik. Nah, contohnya yang masuk kelompok ini seperti furosemid. Nah, kalau diuretik tidak familiar mungkin gitu ya, sahabat jantung ya. Jadi nanti bisa lebih mengenalnya obat yang bantu untuk pipis atau buang air kecil ya. Jadi mungkin lebih mengenalnya itu ya, obat yang untuk membantu buang air kecil gitu atau pipis, untuk obat pipis gitu ya. Nah, bahasa awamnya ya, betul, secara kesehatannya diuretik, tapi itu obat-obat untuk membantu para sahabat jantung ini yang sudah mengalami ada masalah jantung gitu, untuk membantu pengeluaran cairannya itu. Betul, iya. Kemudian yang masuk golongan diuretik ini juga ada spironolakton gitu, ya. Kemudian yang ke-9 ada obat untuk anti aritmia. Jadi contohnya adalah amiodaron. Betul, ya. Kemudian yang ke-10 termasuk golongan digitalis, contohnya adalah digoxin. Jadi ini kurang lebih gambaran obat-obat atau jenis-jenis obat yang sering dikonsumsi gitu. Ini yang sering dikonsumsi tentu saja tetap sesuai jenisnya, jenis penyakitnya, sesuai diagnosanya. Jadi memang benar-benar nggak boleh sembarangan ya Mbak ya, karena kayaknya dari namanya aja ini pasti ada side effect yang tidak main-main kalau asal-asal tanpa
tanpa rekomendasi dari dokter maupun apotekernya ya. Jadi benar-benar nggak boleh sembarangan ya Mbak ya. Jadi harus sesuai dengan anjuran dokter. Harus sesuai anjuran dokter dan benar-benar sesuai dosis tepat cara pemakaian juga ya. Betul. Baik, dari nama-nama obat yang banyak tadi, walaupun cuma 10 itu, baru 10 tuh para sahabat. Jadi dari jenis-jenis yang tadi sebetulnya apa sih manfaat kalau kita minum obat-obatan tersebut secara rutin dan teratur? Oke, jadi manfaatnya itu secara umum, jadi setiap pengobatan itu ada target pencapaian terapi ya Bu ya. Jadi misalkan pasien itu dengan penyakit jantung koroner, jadi mereka memiliki faktor pencetus misalkan seperti hipertensi, kemudian ada kolesterol, ada diabetes gitu. Tentu saja dengan harapan mengkonsumsi obat-obatan yang sesuai dengan jenis penyakit jantungnya ini, target-targetnya tercapai. Misalkan seperti kolesterolnya bisa turun, kemudian jika disertai diabetes gula darahnya bisa turun atau terkontrol gitu ya. Kemudian tensinya juga bisa turun atau tidak tinggi gitu. Nah, kemudian pada pasien yang pasca operasi katup misalkan ya, operasi katup mekanik, maka akan menggunakan obat-obatan pengencer darah seperti warfarin yang tadi kita sampaikan di awal ya. Nah, ini penggunaannya juga bisa untuk jangka lama atau bahkan sampai seumur hidup gitu. Nah, ini jadi ada target dari penggunaan obat pengencer darah ini seperti target keenceran darah. Jadi manfaat dari minum obat ini salah satunya itu tadi target keenceran darahnya bisa tercapai. Begitu. Iya, kemudian yang kedua tadi yaitu mengurangi gejala. Jadi misalkan pada pasien yang dengan gagal jantung, nah itu bisa mengalami sesak nafas gitu ya, atau ada bengkak-bengkak ya misalkan di kaki gitu. Nah itu jadi bisa mengurangi risiko seperti sesak nafasnya gitu, atau pada pasien yang memiliki penyakit jantung terkadang timbul rasa nyeri dada gitu ya. Jadi itu bisa untuk setidaknya mengurangi gejalanya tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mencegah komplikasi penyakit jantung itu sendiri gitu. Jadi mencegah penyakit jantung itu bisa berkembang menjadi lebih berat atau bisa terjadi komplikasi. Nah, komplikasi yang bagaimana? Bisa saja misalkan penyakit jantungnya itu berkembang menjadi gagal jantung, atau untuk yang jenis tertentu bisa terjadi hipertensi pada paru begitu. Nah, kemudian yang keempat, tentu saja dengan obat-obatan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien begitu. Oh, iya. Jadi memang ada banyak sekali manfaatnya. Justru betul. Hati-hati kalau kita tidak minum obat itu secara rutin ya, karena kan tadi ada pencapaian target untuk jenis-jenis obat-obat tertentu untuk mengurangi resiko atau gejala, lalu untuk mencegah komplikasi, dan tadi yang terakhir itu untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi memang mesti sabar ya. Jadi walaupun tadi obatnya mungkin ada beberapa banyak ya. Kalau biasanya nih kalau setiap penderita penyakit jantung itu berapa macam obat? Apa 10-10-nya tadi diminum atau? Yang 10 jenis itu tidak. Jadi satu pasien belum tentu mengkonsumsi obat 10 jenis yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi tadi itu pilihannya tergantung dari jenis penyakitnya. Kemudian untuk jenis-jenis tertentu memang ada yang hanya mengkonsumsi satu macam obat, atau bahkan bisa sampai lebih dari 8 atau sampai 10 obat gitu. Ya, misalkan dengan penyakit jantung koroner ya Bu ya, kita misalkan ada obat statin, beta blocker, misalkan bisoprolol tadi ya, kemudian 2 macam pengencer darah gitu ya, kemudian misalkan ditambah captopril. Nah, jika misalkan pasien ada penyakit penyerta misalkan diabetes, tentu saja akan ada penambahan untuk tata laksana diabetesnya begitu. Jadi tergantung dari jenis penyakit jantungnya dan apakah ada penyakit penyerta lainnya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi jumlah yang dikonsumsi oleh pasien. Gitu. Jadi benar-benar per individu sekali lagi para sahabat, benar-benar masing-masing. Jadi jangan teman saya sakit jantungnya sama, minum obatnya ini, saya ikutan lah beli. No, janganlah, bahaya banget ya. Betul, berisiko sekali. Terus ini suka ada juga nih pasien nih, kalau pengalaman saya di rumah sakit jantung tuh suka ada
saya kan udah pasang ring nih, misalnya saya udah tindakan loh, masih harus minum obat gitu, karena mereka mikirnya kalau tindakan ya udah tindakan aja, nggak usah minum obat lagi, kan udah sehat biasanya gitu kan. Kalau habis dilakukan tindakan agak enakan, agak malas-malas deh minum obatnya. Itu bagaimana tuh cara menjelaskannya tuh biar para sahabat tahu, misalnya ada orang tua atau kerabatnya yang kalau sudah tindakan, misalnya sudah pasang ring nih, yang seringkali sudah pasang ring mereka udah malas-malas minum obat tuh. Bagaimana tuh cara menjelaskannya Mbak Yeni? Jadi untuk pemasangan ring ini atau kita kenal istilahnya stent ya Bu ya. Jadi ini adalah untuk pasien yang mengidap penyakit jantung koroner gitu. Jadi di mana penyakit jantung koroner ini ada masalah penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, jadi ketika sudah dilakukan pemasangan ring, bukan berarti obat bisa lepas gitu ya. Jadi artinya saya udah dipasang, udah dikoreksi masalah jantungnya nih gitu, nggak perlu minum obat gitu ya. Nah ternyata itu pendapat seperti itu salah gitu ya. Jadi memang untuk yang sudah dilakukan tindakan ini maka konsumsi obat bisa secara rutin atau bahkan untuk penyakit jantung koroner bisa seumur hidup. Oh itu gitu. Yang seumur hidup? Betul, ya salah satunya betul. Dan ini juga yang apa saya sampaikan ini didukung ya Bu ya oleh panduan tentang tata laksana pada pasien penyakit jantung koroner, di mana panduan ini menggunakan data dari Eropa atau ESC guidelines gitu ya untuk tata laksana penyakit jantung koroner. Jadi memang penggunaan atau pengobatan jangka panjang pada pasien ACS ini atau jantung koroner salah satunya adalah dengan pemberian terapi yang optimal gitu ya. Jadi bagaimana pemberian terapi yang optimal itu? Nah, nanti di sini tujuan dari pengobatannya itu adalah salah satunya yang pertama misalkan seperti mencegah terjadinya sumbatan atau plak di pembuluh darah itu bisa bertambah atau berulang gitu ya. Nah nanti ini risikonya bisa saja terjadi serangan jantung berulang gitu ya. Betul. Kemudian misalkan seperti pemberian obat statin tadi ya yang saya jelaskan di awal seperti simvastatin atau atorvastatin gitu untuk obat-obat kolesterol ini ternyata tujuannya bukan hanya untuk menurunkan kadar kolesterol jahat saja gitu, tapi untuk menstabilkan si penyumbatan itu begitu. Jadi memang tujuannya untuk pengobatan pada pasien pasca pemasangan ring ini tadi tujuannya adalah supaya tidak terjadi penyumbatan kembali, serangan jantung berulang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oh, baik tuh sahabat, terjawab ya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sudah pasang ring terus bilang aku sudah baik-baik saja nih, oh tidak, masih ada terapi obat-obatan yang harus diminum ya, dengan tepat. Jadi untuk menghindari tadi terjadi penyumbatan kembali, serangan jantung kembali. Wah itu aduh bagus sekali tuh sahabat penjelasannya, tolong dicatat ya. Karena banyak sekali nih Mbak Yeni kasus-kasus seperti ini kan. Betul. Karena bosan minum obat terus bahkan tadi ada yang sampai seumur hidup ya ternyata kebutuhannya untuk memelihara si ring tersebut ya biar tetap bagus, biar nggak ada tidak ada sumbatan lagi bertambah ya. Jadi mesti teratur minum obatnya. Oke Mbak Yeni, itu kan tadi sudah terjawab tuh yang masalah ring itu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya manusia tidak luput dari lupa ya, termasuk minum obat ya. Jadi gimana nih kalau tiba-tiba saya lupa nih minum obat, apa yang harus dilakukan Mbak Yeni? Oke, jadi untuk bagaimana jika kita lupa minum obat, yang pertama Bapak Ibu ya atau sahabat jantung itu bisa meminum obat segera ketika ingat. Meminum obat segera ketika ingat. Nah, gampangnya begini contohnya. Misalkan Bapak Andi jadwal minum Clopidogrel jam 7 pagi sesudah makan. Ternyata kelewat nih waktu minumnya yang jam 7. Nah, baru ingat jam 10 siang. Nah, jadi setelah ingat langsung diminum Clopidogrelnya. Betul. Diminum kemudian
Itu yang pertama. Jika ingat pada hari yang sama ya Bu ya, dalam waktu yang tidak terlalu jauh dari jadwal minum obatnya, betul. Nah kemudian bagaimana jika ingatnya di hari berikutnya? Nah di hari berikutnya itu harusnya tadi kan konsumsi jam 7 ya, setelah 7, makan. Ternyata ingatnya jam 5 pagi. Nah subuh-subuh baru ingat, oh kemarin saya lupa nih minum Clopidogrel jam 7 pagi, gimana ya gitu. Nah jadi kalau sudah mendekati jadwal minum obat yang berikutnya, terutama di hari yang berbeda, maka itu kita skip, kita lewati. Kita lewati bukan ya. di double ya. Bukan di double, itu, tapi skip aja di skip, jadi dilewati ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian tadi tidak boleh di double untuk di jadwal minum obat yang di hari berikutnya. Misalkan tadi jam 7 baru ingat jam 5, ya udah deh saya minum 2 tablet, padahal seharusnya dosisnya 1 tablet. Nah itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi harus sesuai dosisnya. Betul, iya. Jadi seperti itu. Kemudian jadi untuk memudahkan Bapak Ibu ya, nanti bisa mengatur dengan men-setting alarm nih. Gitu, iya. Betul, ya. Tapi intinya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ingat maka langsung diminum, tapi tidak boleh mendouble dosis obat, atau jika ingat di hari berikutnya, yaitu tadi sama, tidak boleh mendouble obat. Jadi lupakan atau lewati dosis yang terlewat tadi. Jadi mungkin saya simpulkan, kalau di hari yang sama ingatnya, boleh langsung diminum. Kalau di hari yang sama ingatnya ya, lupanya maksudnya, lupa hari Rabu nih. Harusnya jam 7, lupa keingat jam 10, boleh langsung diminum saja obat tersebut. Tapi kalau ingatnya di hari Kamis, minum sesuai dosisnya, betul Mbak Yeni ya. Betul, jadi jangan didobel-dobel, malah berbahaya ya, karena tidak sesuai dosisnya. Takutnya malah kelebihan dosisnya. Tapi nggak masalah ya kalau lupanya sehari aja ya. Tidak masalah. Jadi tidak memang masalah, ya. Jadi kalau itu tadi yang untuk 1 kali sehari ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang seperti misalkan obatnya 3 kali atau 2 kali sehari, untuk yang 2 kali itu prinsipnya sih sebenarnya hampir sama ya. Jadi ketika sudah lewat sedikit tidak masalah diminum. Tapi kalau sudah berdekatan dengan jadwal berikutnya, misalkan harusnya jam 7 dan jam 19 malam gitu ya. Nah itu jangan mendouble dosis yang di jam 19-nya. Begitu. Intinya poin pentingnya jangan didobel-dobel dosisnya ya. Betul. Jangan didobel-dobel dosisnya. Oke. Banyak banget deh apa manfaat hari ini nih mendengarkan podcast ini ya. Jadi kalau dibilang obat itu bukan obat warung gitu. Ini bahaya ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar harus yang benar-benar berkompeten di bidangnya yang memberikan, lalu harus benar-benar disimak, harus benar-benar dipraktekkan cara minumnya, dosisnya, terus pada saat petugas farmasi memberikan tata caranya itu harus benar-benar disimak ya. Betul. Biar tepat, biar obatnya benar-benar berfungsi dan bermanfaat bagi para sahabat jantung semua ya. Oke, dari sekian banyaknya nih Mbak Yeni, apa sih pesan yang dari pihak apoteker nih, dari farmasi nih yang ingin disampaikan mengenai obat-obat jantung ini? Oke, jadi secara umum ya Bapak Ibu ya, yang pertama pesan saya itu adalah minumlah obat sesuai dengan petunjuk dokter gitu ya. Itu yang pertama. Artinya apa? Tidak boleh mengurangi, menambah atau menghentikan obat tanpa sepengetahuan dokter. Itu poinnya yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak memberikan obat kita kepada orang lain atau mengkonsumsi obat orang lain untuk diri kita. Jadi misalkan begini, kita didiagnosa dokter adalah penyakit hipertensi ya, darah tinggi gitu. Nah kemudian ibu ini kok saya sering pusing, tensi di puskesmas nih misalkan, atau punya alat tensi sendiri, tensi saya cenderung tinggi. Nah, oh kan kamu hipertensi, boleh dong saya minum obat kamu gitu. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Jadi tentu saja obat-obatan ini tadi seperti ibu sampaikan tidak ada di warung, gitu ya, tidak ditemukan di warung. Jadi memang termasuk kategori obat keras gitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan petunjuk dokter dan resep dokter gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
obat-obatan jantung ini relatif aman untuk digunakan jangka panjang Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir nanti saya ginjal saya rusak lah, nanti hati saya rusak lah gitu ya. Nah itu nanti akan ada evaluasi sendiri dari dokternya gitu. Jadi memang relatif aman untuk digunakan jangka panjang. Kemudian yang ketiga tadi sebelumnya kita bahas lupa minum obat ya Bu ya. Jadi agar tidak lupa minum obat, karena tadi obat-obatan jantung ini relatif dikonsumsi untuk jangka lama dan bahkan bisa seumur hidup, maka Bapak Ibu bisa mensiasati dengan menggunakan alarm. Iya, jadi kita kan nih di HP ada ya untuk setting alarm. Ternyata alarm itu bukan hanya untuk bangun tidur Bu. Jadi untuk alarm minum obat betul, iya. Jadi kita setting misalkan pagi jam 7. Jam 7 setelah makan kurang lebih misalkan 15 menit kita makan. Berarti kita setting jam 7.15 atau jam 7.20 gitu ya. Kita setting nanti alarm akan berbunyi 3 kali dalam sehari gitu ya. Nah, itu bisa memanfaatkan fasilitas itu. Atau sekarang bahkan ada beberapa aplikasi betul. Ya, jadi di smartphone banyak sekali aplikasi, termasuk salah satunya adalah aplikasi untuk penggunaan obat ini gitu. Jadi nanti di sana kita bisa setting alarm, misalkan masukkan obat A, B, C dan D. Nah, nanti misalkan obat A akan dikonsumsi jam 7 pagi. Nah, itu bisa kita setting bunyi di jam 7 pagi gitu. Jadi ini untuk meminimalkan untuk kejadian lupa minum obat. Betul ya. Karena kan memang pasien-pasien itu dengan obat jantung itu tidak banyak, maksudnya banyak ya, tidak sedikit ya menggunakan obat itu bisa lebih dari 5 atau bahkan 8 sampai 10 gitu. Nah, kemudian untuk yang keempat, tanyakan dan konsultasikan obat Anda kepada apoteker. Betul. Jadi prinsipnya tanya obat, tanya apoteker. Iya. Begitu. Ya. Tanya obat, tanya apoteker. Betul. Jangan sembarangan. Ya. Jangan kasih mentang-mentang istri saya marah-marah hipertensi kali dikasih deh tuh kaptopril ya. Kaptopril betul ya. Tadi kaptopril ya Bu ya. Jangan ya para sahabat, jangan sembarangan, karena ini benar-benar individualis obat itu ya. Benar-benar sesuai, harus tepat sesuai diagnosanya masing-masing, dan setiap orang kebutuhan obatnya berbeda-beda. Betul Mbak Yeni ya. Betul. Jadi memang tanya obat, tanya apoteker. Ya, betul sekali. Baik Mbak Yeni, tak terasa kalau mau ngomongin ini sih sebetulnya saya sendiri mau nanya banyak nih, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Next time kalau kami mau tanya-tanya lagi boleh ya diundang ke podcast kami lagi ya. Insya Allah Ibu. Ya para sahabat jantung, tadi sudah kita kupas tuntas tentang pentingnya konsumsi obat jantung secara rutin bersama Mbak Yeni Dianita Sari, betul. Iya. Oke, nanti untuk informasi apabila para sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan medical check up jantung, silahkan menghubungi kami di pesawat 1500034 atau bisa juga menghubungi WhatsApp kami di menghubungi WhatsApp kami di 081290004370. Semoga penjelasan Mbak Yeni tadi bermanfaat. Tapi kalau menurut saya sangat-sangat bermanfaat, karena tadi banyak tuh kalau para sahabat jantung menyimak, banyak yang harus di garis bawahi, apalagi sudah ada anggota keluarga kita yang menderita penyakit jantung atau bahkan kita sendiri. Jadi harus lebih perhatian lagi terhadap obat, sama sekali tidak boleh sembarangan karena dampaknya akan sangat luar biasa. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan untuk segenap direksi Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita, juga untuk seluruh pendukung kita, pendukung acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Yeni. Terima kasih banyak ilmunya yang bermanfaat, yang berkah ya untuk semua ya. Sehat-sehat Mbak Yeni ya. Terima kasih. Oke, sampai berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.